Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mam semua. Sore. Selamat sore. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih, Mams. Boleh nanti cakap seikhlasnya ya. Cakep. Ke Belum, Mbak. Jika sedang hujan rintik-rintik, enaknya ngemil bareng keluarga. Cakep. Selamat cakep. sore, Mama-mama cantik. Selamat datang di seminar Komunitas Tim Lab Indonesia. Cakep. Terima kasih. Go, Mamuni go. Terima kasih kepada Mam sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berkumpul serta berbagi pengalaman bersama kami pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Uni selaku moderator di acara Makrab Tembikar, makin akrab bertemu bersama pakar, khusus member WhatsApp Group kelas komunitas Tim Lab Indonesia, yang insya Allah akan menemani Mam semua sampai 1,5 jam ke depan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga acara ini dapat berjalan lancar ya, Mams, tanpa adanya hambatan suatu apapun. Amin. Amin. Baiklah, izinkan saya membacakan tata tertib Zoominar kali ini ya, Mams. Yang pertama, mari kita sama-sama meluruskan niat untuk menambah ilmu karena Allah. Yang kedua, diharapkan mikrofon dalam kondisi mute selama presentasi dan silahkan aktifkan saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, tertib mengikuti arahan moderator selama acara berlangsung. Yang keempat, mengganti nama dengan format nama _domisili. Nah, selanjutnya agenda kita sore ini yaitu saya izin share screen ya, Mams. Bentar. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Baiklah, jadi rangkaian acara kegiatannya yang pertama itu ada opening, baru saja kita lakukan. Terus yang kedua ada games berhadiah, lumayan nih hadiahnya. Terus nanti kita akan ada kenalan atau speed dating. Terus nanti akan ada info komunitas dari Ibu Ketua, lalu sharing steam at home oleh narasumber yang luar biasa, dan kemudian ada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk agenda pertama kita akan bermain games-nya ya, Mams. Games ini nanti akan dipandu oleh Kak Lisna. Apakah Kak Lisna sudah hadir? Hadir, Kak. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Lisna? Alhamdulillah, baik. Baik, Mbak Uni. Oke. Jadi ini ada door prize hadiahnya nih, Mams. Jadi sebelum bermain games, saya sampaikan dulu door prize games-nya, biar Mams semangat nih untuk ikut gamesnya. Jadi nanti juara pertama nanti akan mendapatkan free kelas rutin dari steamlab.id. Dan juara kedua dan ketiga akan mendapatkan e-money senilai 50.000 untuk masing-masing 2 pemenang. Gimana, Mams? Udah semangat nih? Udah semangat belum? Boleh dong cek sound-nya.
Mana nih yang mau kelas rutin? Oke, baik Kak Lisna. Semangat. Oh, di chat udah rame Mbak Uni. Mbak Lisna udah Oh siap iya. belum Mbak Lisna? Oke Kak Oke, Lisna, Mbak. untuk Boleh di waktunya stop saya presentasi dulu persilahkan Mbak. ya. Di stop Oke. presentasi dulu Mbak Uni. Oke, silakan Mbak Lisna. Oke, terima kasih. Jadi, Mam di sini yang berburu kelas rutin ya. Boleh berdoa terlebih dahulu. Ini nanti saya akan kirimkan linknya. Jadi kita mainnya lewat word wall ya. Nanti saya akan kirimkan linknya di chat. Nanti bisa dibuka. Ini mengenai Indonesia, pokoknya tentang budaya Indonesia. Kemudian nanti cara bermainnya adalah dengan menata huruf yang acak untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang ada gitu. Oke, siap? Waduh, Mam Selina. Ayo optimis, Mam, ya. Oke, kalau begitu saya mulai ya, Mam ya. Saya akan berikan linknya di kolom chat. Silahkan. Oke, bisa langsung diakses. Oke, kalau ada yang ada yang susah atau ada yang ini bisa share ya, Mam ya. Bisa diakses ya, Mam ya, semuanya. Monggo, ini waktunya 5 menit untuk menjawab. Jadi cukup panjang, bisa dicoba-coba. Duh, Ada 10 lumayan ya, menit. baru soal pertama ini udah susah. Oke. Itu cluenya yang huruf pertama itu adalah huruf dengan kapital ya. Yang kapital itu huruf pertama. Lumayan lah ya dapat 1 clue. Kayaknya pada serius nih ya Mbak. Demi kelas rutin. Di kelas rutin. Langsung buka ini Mbak, repulnya tuh. Sambil Zamannya googling. Mbak Ati ada repul nggak? RPUL zaman kapan itu RPUL. ya? Ketahuan banget umur gitu ya. Ini kita berisik banget ya, mereka konsentrasi. Mereka konsentrasi penuh ini. Yuk semangat Bu Ibu. 5 menitnya kok kayak lama ya Mbak? Nggak apa-apa, 5 menit. Ini Mungkin ada yang baru bergabung. Aku share lagi ya. Silahkan yang baru bergabung bisa langsung eh, ke kolom chat. Kemudian ikut games nih. Yuk, yuk. Tarian keraton di Yogyakarta. Apa ya? Lumayan ya mengasah otak. yang Jogja ya. Pada mukanya tuh tegang semuanya loh. Yuk, cemungut. Kak Tirta habis mandi nih kayaknya nih. Refresh nih kepalanya nih. Nggak bisa ngeliat ini ya, yang open cam cuman sedikit ya, pengen lihat wajah-wajah. Lihat aja mikir. Yuk yang baru bergabung bisa langsung ke kolom chat ya. Langsung ikut gamesnya. Ini udah soal terakhir Mbak. Tarian keraton di Yogyakarta. Belum, cuman ini kok aku, oh ini Loading ada ya. deh. Next. Ya, permainan tradisional. Oh Kalau iya. ini sih Masih ya. ada 2 menit 30.
6 detik. Selesai, Kak. Widih, Mam Baby, Wih. mantap. Ntar kita ini ya, Kita lihat tengok. ya. Tapi banyak salah kayaknya tadi. Tenang, Yang tenang. optimis, yang optimisme. Otak sama jari nggak sinkron ngetiknya. Oh, iya. Yang penting udah berusaha ya. Kalau rezeki nggak kemana ya, Kak ya? Ini kayaknya Ratu Door Prize ini kayaknya Mom Baby. Aduh, duh, ini diingetin Zoom dari Mam Selina sama Mam Nanda nih. Yuk, Tapi masih malah ada. selesai duluan ya Mam Baby ya. Yang ingetin yang nyolek malah belum selesai. Ayo semangat. Betul berapa ya? Ayo diinget-inget tadi betul berapa? Namanya otomatis ada nggak, Mbak? Mbak Lisna? Oh iya ya. Ulangi. Nanti ulangi. Itu tadi di awal ada namanya kan ya? Nggak ada isi nama loh, Kak. Wah, ayo. Ayo. Kayaknya kalau pernah ikutan World Well sebelumnya ini sih namanya otomatis di bawah banget gitu. Ada tadi ngisi nama kok. Ada yang namanya Kiwoyo nggak? Peringkat 1 Kiwoyo. Kimoy. Aku nggak ada isi nama, Kak Tirta. Wah, ayo. Langsung soal lo tadi muncul. Akhir Mam Baby ngasih namanya di akhir. Ah, kasih nama di akhir. Mam Udah jangan belum selesai diklik soal, ini. baru kasih nama. Oke, Aku nggak ada lo muncul isi nama langsung selesai aja lo. Mampus lah. jangan-jangan ini mungkin apa langsung kalau kemarin sih dicoba ada ya ada namanya Mam Windri juga kemarin nyoba tuh ada Mbak Windri. Kayaknya Oh, cuman aku deh. kata Iya. teman kata Ebitri yang lain ada di akhir. Oh. Iya, di Aku akhir, sudah betul. soal terakhir tuh langsung skor udah 5 gitu menit. tadi Mbak Lisna. udah selesai berapa menit Oke, gitu. sebentar. Terus aku langsung keluar. Oke, sebentar saya stop share terlebih dahulu. Ya, label dari klik papan peringkat. Ayo, ayo Mbak Lisna, ditampilkan peringkatnya. Bentar ya, Mbak. Saya coba terlebih dahulu sebentar. Berarti nama yang aneh nama aku berarti ya. Nah, Bisa bisa jadi. jadi. Oke, bentar. Oke, udah siap. Untuk mamam yang lainnya ini enggak apa namanya? Semua ngisi ya, semua ngisi nama ya. Mam Dewi nggak ada nama. Oke, Mam siapa lagi yang nggak ada nama? Punya aku, Nama Bu Kak. Erlina. Mam Baby, Mam siapa lagi ya? Mam Baby dan Mam siapa tadi? Banyak banget yang nggak ngisi nama ya. Iya, ayo diulang, diulang. Bentar ini nih, sebentar. Sudah ada sih Mbak, namanya ini sudah ada. Cuman Kiwoyo siapa sih? Kiwoyo siapa? Tuh kan sama nggak ada opsi isi nama. Ada kisi. Oke, 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 sebentar. Jadi ini aku share terlebih dahulu aja ya. Aku share terlebih dahulu yang udah muncul. Ini dia papan peringkatnya. Jadi selamat untuk yang pertama, Erina. Ini Mbak Erlina ya. Tadi udah konfirmasi di kolom chat. Ada Mbak Erlina. Ada Mbak Kiwoyo. Aku siapa ya sama Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri. Siapa nih Mbak Fitri Rahmawati? Yo, Kiwoyo siapa? Kiwoyo. Ada ambil gelas aja. Oke, jadi ini cuman yang belum terpecahkan yang Kiwoyo ya.
Ini nanti sesuai dengan ininya, Mbak Atina, peringkatnya disesuaikan dengan hadiahnya. Iya, betul. Yang pertama ada Mbak Erina. Selamat Mbak Erina, dapat kelas rutin. Terus ada Erina nih, Mbak Erlina nih. Kiwoyo Kiwoyo siapa kalau nggak siapa tahu? ini? Ayo, ayo siapa? Tetangganya Mr. Beck. Aku. Siapa? Siapa tuh? Mam Baby. Siapa? Aku nggak ada tulis nama. Oh, ini ngaku-ngaku ini. Bentar, ini kata Mbak Tirta klik papan peringkat. Coba ibu-ibu ntar isi nama setelah klik itu. Udah semuanya ya tadi ya? Nggak ada, langsung mulai tadi. Ada yang merasa ini nggak Kiwoyo nggak? Kalau nggak ya berarti kita ambil aja apa? Atau skornya tuh katanya Mbak Winda, skornya minta tolong untuk diingat-ingat. Iya, Jadi skornya 150 tadi. 150 juga ya? 50. Iya. Gimana nih Mbak Tina nih? Ih, kamu loh, nggak tahu. Ini Buru-buru biasanya tadi. suruh tulis nama Lihat udah. soalnya langsung seret itu. ini aja Mbak buat Oke. penentuan. Kalau nomor 1 udah ketahuan ya Mbak Erina. Ya, Mungkin Mbak yang Erina untuk udah, Mbak yang Fitri oke, Mbak Oke, Kiwoyo Mbak Kiwoyo ini ini yang menentukan juara kedua. Mbak Lisna ngasih pertanyaan nanti dijawab cepet-cepet di kolom chat gitu aja. gitu. Cuman aku lagi yang Oke, oke. Yaudah gitu gimana ini Mam semuanya nggak apa-apa ya? Ikhlas ya Mam Kiwoyo ya. Mam Kiwoyo. Ya gitu aja. Mam Kiwoyo Yo ikhlas. Yo setuju. minta Nah, tolong udah untuk siap. diikhlaskan ya. Jadi Oke, untuk setuju. Mam Erlina dan Mam Fitri udah nggak Aman. perlu ini ya Konfirmasi. cepet-cepetan ya. Aku carikan pertanyaan terlebih dahulu untuk Udah Mamam banget semuanya. ikhlas. Kak, bentar ya, Kak, bentar. Oke, Oh. Ini masih siap-siap dulu aku juga. berupaya. Masih berupaya. Mam Baby masih usaha ini. Iya siapa tahu ada yang Mami ada bukti otentiknya nggak? Ayo, ada bukti nggak kalau namanya Kiwoyo? Sekalian aku cari pertanyaannya nih ya. Oke, udah Salah satu dari soal tadi aja, nggak apa-apa. Cari buktinya. Cari buktinya. itu salah satu dari soalnya yang tadi. Hmm. Jadi emang pertanyaannya apa? Oke, Mbak. Kak, bentar. Belum oke, Mbak. Dia masih mencari bukti otentik. Tunggu. Oh, siap. Siap. Oke, makasih, Bang. Oh, dia mau Ya, rebutan. Masih kerja. Aku masih kerja, Ada Kak. paket mau rebutan. Makasih Bang. Aku masih kerja. Yuk, udah siap? Pertanyaan dari soal tadi ya, Kak ya? Kira nyari bukti otentik malah. Bukan. Oke, aku akan Masih share di kantor screen. soalnya. Salah satu soal yang tadi ya, Mam ya. Silahkan langsung cepet-cepetan ketik di Ketik apa kolom langsung jawab, Kak? ketik aja, ketik. Jadi Oke. biar kelihatan. Ketik ya. Oke. Oke, aku share screen ya, mulai hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kain atau baju khas Lampung? Ih, nggak ada di layarku kosong. Nah, kain Layarku atau kosong. baju khas Lampung? Mam Baby. Telat munculnya. Ini semacam war tiket Salon 7 ya. Iya benar, berarti ini sesuai sinyal masing-masing ya. Ini kayaknya udah dapet nih. Tapi Udah ada yang yang pertama ada Mbak ada bener Winda ya jawabannya Kalteng. ya. Kalau di aku Jadi yang jawabannya pertama Mbak adalah Winda. Tapis ya. Iya benar, jawabannya adalah tapis ya. Jadi Yeay, selamat. untuk Oke, berarti tadi Winda. ada Mam Erlina, Mbak Winda Kalteng, sama Mbak Fitri ya. Nanti Ya. jangan lupa konfirmasi kemana Mbak Lisna? Konfirmasi kemana, Mbak? Konfirmasi ke Steli ya atau Mbak Sari yang admin Oh grup. betul. Oke. Nah, selamat ya, Mam. Selamat untuk para pemenang. Next pelajaran ingat tulis nama. Benar ya, Mam Baby ya? Bener. Namanya jangan yang aneh-aneh ya, Mam. Ini Oke. kayaknya Mbak Erlina hoki deh, soalnya menang juga tuh kemarin yang kelas rutin 1 bulan. Wow. Mantap.
Hemat ya. Alhamdulillah rezeki. Ya Allah. Oke, sudah Iya, cukup, Mbak jadi Lisna? Udah Kak, udah. Terima kasih ya. ya makasih Mbak Lisna. Jadi nanti pemenang kelas rutin itu konfirmasi ke Kak Steli ya. Kak Stella ya? Kembaran ya. Stella ya. Kalau untuk yang juara 2 dan 3 ke DM ke Steli untuk dapat imaninya. Oke, Mam. Selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya nih, yaitu kenalan atau speed dating. Nanti akan dipandu oleh Mbak Atina. Silakan Mbak Atina. Oke, terima kasih Mbak Uni. Boleh dibantu share screen ya Mbak Uni. Oke, Mbak. Jadi selamat sore teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini sesi yang kedua setelah games kita akan kenalan bareng ya. Atau speed dating, kita cepat aja kenalannya. Nanti dalam waktu 5 menit kita akan kenalan masing-masing 2 orang. Jadi nanti akan dibagi dalam breakout room, satu ruangan itu berisi 2 orang berpasangan gitu ya. Kemudian masing-masing bercerita selama 2,5 menit. Apa aja yang mau diceritain gitu ya. Pertama mungkin kenalan dulu, namanya siapa, kemudian domisilinya di mana, kegiatan sehari-hari apa. Kemudian topik yang mau dibahas, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu punya waktu luang dan kenapa nih kamu melakukan itu. Misalnya kalau aku nih ya, aku kalau waktu luang biasanya buat nonton drakor, lumayan ya, bisa kemarin habis nonton KUT gitu ya, bisa lumayan untuk merecharge energi gitu ya, atau menambah energi kita untuk bisa tambah lebih semangat. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Nanti bergantian ya, bergantian 2 orang. Begitu? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas aku izin untuk mulai ini ya, bagi di breakout room. Ada berapa ini ya? 25. Kalau 25 aku nggak usah ikut aja ya. Nah, nanti jadi ingat admin 24 ya. 24 berarti ada 12 ya. 12 ruangan. Atina ikut aja Mbak. Ikut aja. Aku pasangannya sama Saya yang siapa? ini. Pasangannya sama siapa? Ya, boleh, Soalnya aku mau boleh. izin ke Ikut. kamar mandi dulu Mbak. Oke. Siap. Oke. Oke, semoga nggak antar pengurus ya. Aku cek dulu. Oke, ini ditukar sama sebentar. Tukar dengan sini. Pindah ke 7. Oke, sebentar aku tukar ya. Ada yang ngurus sama-sama pengurusan. Oke, sudah? Kita mulai ya dalam waktu 5 menit. Sebentar. 5 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan, yuk bergabung yuk.
Halo Mam Nanda. Ya, nggak ada orang. Hah? Apa? Ada yang nggak ada orang? Iya, nggak ada orang. Iya, Eh, nggak ada orang sendirian. ruang berapa, Mam? Room Rom berapa 10. tadi ya? Langsung keluar aku. 3. Aku room 10. Ruang 10 tidak ada orang. Oke. Aku pindahin ya. Aku pindahin ke ruang 7. Silakan. Ada lagi yang belum? Ruang berapa, Mam? Mam Nanda ya. Ada yang belum dapat roomnya? Barusan keluar sendiri, Mam Dewi ya. Oke, aku cek ya ke ruang 3. Aku di room mana? Di room 2. Sudah ya, Mam ya. Udah gabung ya. Siapa lagi? Husna. Husna ya, sebentar. Mam Husna pindah ke... Pindah ke 7 ya, Mam. Mam Nanda aku pindahin ke... Mbak Lisna, kowe ora bergabung. Mbak Lisna, wis speed dating karo aku wae. Wah, Halo, udah Mam. pada balik. Udah pada balik ini. Udah pada balik belum? Sudah kembali. Oh, sudah kembali ke asal ya. Oke, ada yang ketemu enggak ini 10 detik doang. Ya tadi ada yang ini ya, ada yang double-double, ada yang enggak ada temennya, akhirnya diganti-ganti. Oke, boleh dong 2 orang cerita nih. Tadi ngobrolin apa? Boleh Mom Baby nih yang mumpung open mic dan open cam. Tadi ketemu siapa, Mam? Ketemu Mam Fitri. Mam Ternyata Fitri. mertuanya masih nggak jauh-jauh dari kota aku tinggal. Oh, ya, jadi tahu ya, jadi tahu Iya. tempat mertuanya ya. Oke, terus ngobrolnya apa lagi, Mam? Anak keempat Mam Fitri sama-sama lahir bulan Januari sama-sama anakku. Oh, oke, berarti banyak kesamaan ya. Oke, ada lagi, Iya. Mam, yang mau disampaikan?
Itu Setelah aja sih, mengenal Mam. Mam Fitri? Oke, siap. Sama Ada Mam lagi? Fitri kayaknya udah kenal deh, udah beberapa kali Udah kayaknya satu kenal ya? grup. Oke, siap. Oke, Oke, siapa lagi nih yang mau cerita? Boleh? makasih Kak. Sami-sami. Oke, siapa lagi? Aku tunjuk aja deh, Mam. Kurang lama. Oke, Mbak Maulinda. Tadi ketemu sama siapa, Mbak? Ketemu sama Mam Selin. Mam Selin, gimana Halo Mam ceritanya? Selin, open mic dong. Langsung memanggil ini ya, teman datingnya. Gimana, Mam? Tadi kenalan sama Mam Selin gimana? Seru nggak? Berfaedah ya. Berfaedah sekali. Faedah. Mesti ngobrolin hal yang nggak penting ini. Oke, apa yang ditemukan dari Mam Selin? Ngobrolin Satu tentang hal kehidupan. istimewa. Apa? Ngobrolin tentang kehidupan. Oh, kehidupan, Kehidupan Masya orang Allah. lainnya. Ya 5 menit nggak cukup, Mam. Ngobrolin kehidupan. Jadi mengambil hikmah dari cerita orang lain gitu. Oh, gitu. Masya Allah ya, mengambil hikmah cerita. Oke, terima kasih Mama Linda. Oke, karena durasi ya, mohon maaf tidak bisa bertanya satu persatu, tapi semoga meskipun hanya 5 menit gitu ya, jadi saling mengenal satu sama lain gitu ya, meskipun mungkin ada yang baru bergabung 10 detik gitu ya, semoga bisa berkualitas waktunya. Terima kasih. Silakan Mbak Uni dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Atina. Seru ya. Baiklah, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu info komunitas yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita yang ayu, yakni Mbak Atina Risa lagi. Waktu dipersilakan, Mbak. Oke, aku muncul lagi. Selamat sore teman-teman. Oke, mungkin aku cepat aja ya. Aku mau ngasih info aja, info komunitas bahwa kita di bulan Mei ini secara rutin kita tetap ada kelas komunitas ya teman-teman. Kelas komunitas kita yang rutin dipandu sama Mbak Sari di WAG. Kemudian nanti akan ada event-event nih yang bisa Mams mulai catat nih tanggalnya gitu ya. Yang pertama yaitu akan ada SKSD. Aku izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, jadi agenda terdekat kita yang pertama adalah SKSD. Nanti kita akan mulai di pekan depan, Senin depan ya. Senin depan kita akan mulai ada SKSD. Apa sih SKSD itu? Jadi ini singkatan dari semakin kenal semakin dekat. Nah, ini udah tayang di IG gitu ya, udah tayang di Instagram kita. Siapa nih yang udah cek jadwalnya? Siapa yang dapat di minggu pertama atau minggu kedua? Nah, jadi SKSD ini itu apa sih? Jadi merupakan ajang silaturahmi gitu ya, ajang kenalan antar member komunitas Tim Lab Indonesia. Nah, tadi kan baru kenalannya kan baru sebentar banget ya, 5 menit. Nah, ini nanti SKSD-nya durasinya maksimal 1 jam gitu ya. Untuk waktunya kita sudah tentukan untuk tanggalnya, namun jamnya nanti bisa menyesuaikan teman-teman ya. Ada yang sudah dicolek-colek sama PIC-nya. Nah, kalau yang belum dibalas segera dibalas, jangan di PHP ya, PIC-nya nanti bingung ini, nanti kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Oke, aku mau ini dulu. Nah, ini yang pekan pertama. Pekan pertama itu hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Nanti ada Mam Rena. Apakah hadir di sini? Ada Mom Rena, ada Mom Resi, ada Mom Harini Pristiwa. Itu kita mulai perdana ya hari Senin besok. Kemudian jadwal selanjutnya yang di nanti moderatornya itu member juga, ada Mom Nina sama Mom Desti. Nah, nanti jadwalnya bisa dilihat ya teman-teman semuanya, nanti akan di-share juga di WAG sama Mbak Sari. Ini untuk yang pekan pertama. Siapa nih yang hadir di pekan pertama? Yuk, boleh chat-chat. Aku. Siapa? Yuk. Di sini ada yang hadir, ada Mom Fauzia, ada Mom Vika, Mom Nabila Ihsan, dan seterusnya. Oke, di pekan kedua nanti kita juga
Jadi SKSD ini berjalan selama 2 pekan ya, pekan pertama sama pekan kedua. Boleh dilihat ya, Mam, dapat jadwal di hari apa. Misalnya kok aku belum dihubungi PIC ya, nanti bisa nyolek-nyolek di moderatornya ya, nanti bisa di search di WAG namanya masing-masing. Begitu ya, Mam, untuk info SKSD. Kemudian agenda yang kedua yaitu akan ada cooking class. Cooking class itu nanti untuk anak-anaknya. Nah, kalau hari ini kan agendanya untuk orang tua ya. Kalau nanti cooking class itu insya Allah hari Minggu tanggal 12 Mei nanti bareng sama Mbak Sari akan cooking class. Yang masak siapa? Yang masak anak-anaknya ya, tentu dengan pendampingan orang tua. Ada yang udah kangen? Mau berkegiatan bareng ini kakak-kakak STEAM Lab. Kemarin banyak yang request ya, kangen Zoom gitu. Nanti hari Minggu ada cooking class, kemudian nanti ada kelas digital. Nah, siapa nih yang udah kangen nge-Zoom kelas digital? Nanti akan dipandu Mbak Fitri. Insya Allah di pekan ketiga juga, kayaknya tanggal 16 ya Mbak Fitri ya? Mbak Fitri ada di sini? Iya ya, tanggal 16 ya? Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah nanti tanggal 16 ada kelas digital. Jadi mulai pekan depan ada SKSD, kemudian tanggal 12 ada cooking class untuk anak, kemudian ada kelas digital untuk anak juga tanggal 16. Gitu ya, Mam ya. Oke, terima kasih dari saya Mbak Uni. Silahkan bisa dilanjutkan. Terima kasih Mbak Tina. Baca nih chatnya, Kak cantik ya. Iya rame ya. Oh iya, takut terlewat. Nanti SKSD-nya itu di Telegram. Udah masuk Telegram semua ya? Pastikan sudah masuk Telegram. Kenapa di Telegram? Biar kelas komunitasnya tidak terganggu ya. Karena kelas komunitas khusus untuk belajar reguler. Gitu ya. Terima kasih Mbak Uni. Oke, sama-sama Mbak Tina. Sekarang kita masuk ke acara intinya nih, Mams. Yaitu topik seminar kali ini adalah STEAM at Home. Tentu kita sudah tidak asing nih dengan istilah STEAM. Seperti yang kita ketahui, STEAM itu metode pembelajaran yang menggabungkan 5 disiplin ilmu, yakni sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Lalu bagaimana sih urgensi STEAM saat ini dan apa integrasi STEAM dalam kehidupan sehari-hari? Terus, apakah ada tips melakukan pembelajaran STEAM di rumah? Nah, insya Allah akan dikupas oleh narasumber kita yang ahli di bidangnya. Siapakah ibu hebat ini? Iya, beliau adalah Miss Rahma yang merupakan founder dari steamlab.id dan komunitas STEAM Lab Indonesia. Beliau juga merupakan tim edukasional instruktur yang telah mendapatkan sertifikat internasional STEAM dari steam.org. Beliau juga nanti akan berbagi pengalamannya nih, Mams, dalam studi kasus atau contoh proyek STEAM di rumah. Nah, materinya ini akan disampaikan selama 45 menit dan diskusi tanya-jawab 10 menit. Miss Rahma udah hadir di sini nih. Apa kabar Miss Rahma? Baik, alhamdulillah Mbak Uni. Mbak Uni apa kabar Mbak? Alhamdulillah Mbak. Nggak grogi. Grogi kah? Masih Mbak. Oke. Oke Miss, sepertinya Mam semua yang ada di sini udah siap-siap nih menerima sharing dari Miss Rahma. Tanpa berlama-lama lagi, waktunya dipersilahkan Miss. Siap, terima kasih Mbak Uni. Halo, selamat sore Mam semua. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik. Sore, Mbak. Baik. Alhamdulillah ya, pada baik semua. Nah, di sore hari ini aku akan sharing tentang STEAM at Home, tapi sebenarnya lebih ke bagaimana sih cara kita memulai kegiatan STEAM dari awal, dari usia anaknya kecil, sampai nanti perjalanannya menuju SD besar gitu. Jadi biar ada gambaran ya, STEAM itu sebenarnya kita berlabuhnya kemana ya gitu. Oke, aku sharing ini ada yang nggak kelihatan atau kelihatan semua? Sebentar ya, aku kayaknya sharingnya belum desktop. Bentar ya.
nggak bolak-balik. Ayo, udah. Ada yang udah kelihatan? Ada yang nggak kelihatan atau gimana? Udah kelihatan, Miss. Aman, Miss. Ya. Nah, sharing session kali ini, di sore ini kita judulnya STEAM at Home. Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Mungkin kalau sama pengurus sudah pada tahu ya, aku siapa, bagaimana latar belakangnya. Mungkin member-member komunitas yang baru dan yang lama kita belum pernah ngobrol secara online gini ya. Perkenalkan, nama lengkap aku Rahma Paradis, biasanya dipanggil Rahma. Background pendidikannya teknik kimia. Kemudian di tahun 2019 aku juga ngambil diploma Montessori, kemudian Read Loud Certified juga. Kayaknya banyak ya anggota-anggota dari komunitas Read Loud yang bergabung di STEAM Lab Indonesia juga. Lalu untuk matematika, aku mendalami metode gasing atau metode matematikanya Profesor Dr. Yohanes Surya. Di tahun 2022, aku juga ngambil STEAM International Instructor Certified dari STEM.org dari USA. Kemudian per tahun 2023 aktif sebagai STEAM trainer untuk KBTK, SD, SMP, dan SMA. Jadi selain itu jadi konsultan pendidikan juga ya, jadi kayak ngegarap kurikulum sekolah di bidang STEAM. Lalu yang terbaru aku lagi belajar sih, masih belajar robotik for kids gitu, karena penasaran aja sih sama robotik untuk anak-anak itu seperti apa. Oke, itu perkenalan singkat dari aku ya. Nanti kalau misalnya teman-teman komunitas atau pengurus ada yang ingin bertanya terkait dengan pengalaman yang dipaparkan, boleh banget ya. Nah, aku mau disclaimer dulu di sini bahwa STEAM at Home itu merupakan materi singkat. Jadi STEAM itu sebenarnya kalau aku ngasih pelatihan butuh waktu 22 jam. Kalau 1 jam pertemuannya itu 2 jam, 1 kali pertemuannya 2 jam, maka butuh waktu sekitar 11 kali pertemuan untuk memahami STEAM secara utuh. Tapi kita di sini punya waktu 45 menit, jadi aku akan memberikan gambaran singkatnya gitu ya. Jika moms di sini ingin mengetahui metode STEAM lebih lanjut, direkomendasikan mengikuti pelatihan metode STEAM yang lebih lengkap lagi. Oke? Nah, sebelum kita masuk, aku mau tanya dulu nih, apa saja ya keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21? Ada yang tahu nggak apa aja? Boleh tulis ya di chat. Di abad ke-21 ini kita butuh apa aja sih sebenarnya? Yo, yang tahu di chat. Kolaborasi katanya gitu. Oke, ada lagi? Digital, oke. Skill, critical thinking. Diplomanya ngambil di mana? Aku ngambilnya di Sunshine Teachers Training. Kalau iya Kak Tirta MHA. Critical thinking, butuh pinter cari uang. Nah, ini akan aku bahas juga ya. Gimana caranya kita pinter cari uang ya di zaman sekarang. Kreatif, mandiri, komunikatif. Oke, betul 100% kita bahas ya. Nah, di abad ke-21 ini kita butuh yang namanya suatu skill atau keterampilan yang harus dimiliki manusia untuk survive di abad ke-21. Nah, keterampilan 21 ini merupakan syarat sebenarnya yang diminta banyak perusahaan ataupun para pendiri perusahaan. Gimana sih anak-anak zaman muda sekarang bisa mendirikan sebuah perusahaan startup dan selain-lainnya itu tuh mereka butuh skill apa ya? Sorry. Nah, skill yang dibutuhkan itu terbagi menjadi 3 besar. Skill pertama adalah learning skill, di mana anak-anak itu butuh yang namanya dilatih critical thinking, kreatif, kolaborasi, sama komunikasinya. Kemudian yang kedua adalah literasi skill. Literasi skill itu kemampuan manusia untuk mengolah informasi, media, dan teknologi. Yang namanya literasi itu tidak sekedar bisa membaca, ini kan banyak ya komunitas Read Aloud yang bergabung. Nah itu kalau kita literasi nggak cuma sekedar membaca, tapi kita harus paham apa yang dibaca gitu. Terus yang ketiga adalah life skill, di mana adanya kebutuhan untuk fleksibel, leadership, inisiatif, productivity, dan social skill. Nah, jadi skill-skill yang ini dibutuhkan banget nih di abad ke-21. Itu kenapa ada yang bisa ya bangun bisnisnya di usia muda. Oh, itu kenapa? Karena dia mempunyai skill-skill yang dibutuhkan di abad sekarang.
Salah satu skill yang terpenting adalah kreativitas. Lalu di sini ada tren pendidikan global nih menurut Kemendikbud 2020. Katanya kemajuan teknologi itu mendorong revolusi industri 4.0 dan sekarang itu sebenarnya udah 5.0 ya, nggak 4.0 lagi. Lalu ada pergeseran demografi dan profil sosioekonomi di mana kita tahu kalau anak-anak zaman sekarang kalau ditanya cita-citanya apa sih? Kalau anak-anak zaman sekarang ditanya cita-cita biasanya bilang apa? YouTuber, iya bener banget. Jadi ada pergeseran di situ ya profil sosial ekonomi orang. Oh kayaknya YouTuber itu enak ya, banyak uangnya gitu. Lalu meningkatnya kebutuhan energi dan air karena manusia ini semakin banyak maka kebutuhan energi dan air akan semakin banyak juga. Nah energi ini untuk dapat dikuasain itu harus membutuhkan yang namanya dasar. Dasarnya itu biasanya mempelajarinya dengan teknologi dan engineering gitu. Lalu adanya perubahan dunia kerja masa depan yang tadinya kita kerja harus masuk kantor, sekarang bisa online. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang sekarang bisa sambil kerja ya di rumah sambil ngurus anak, sambil ngurus suami, tapi cuannya lumayan. Nah itu banyak juga. Itu tren pendidikan global menurut Kemendikbud. Sehingga metode STEAM itu kalau dilihat-lihat dari segi teorinya, semua tahapan kegiatannya itu adalah metode yang paling efektif untuk melatih keterampilan abad ke-21 dan memfasilitasi kebutuhan tren pendidikan modern. Kenapa ya bisa kayak gitu? Nanti aku jelasin. Nah, kita masuk dulu ya, kenalan dulu apa itu STEAM. Menurut Mams di sini STEAM itu apa sih? Ada yang memberikan pendapatnya mungkin? Udah tahu nih STEAM itu apa sih sebenarnya gitu. Boleh dong memberikan pendapat, kalau ada yang mau on cam boleh juga. Eksperimen kata Kak Isna, ya seru ya, eksperimen. Science, scientist gitu. Ada lagi pendapatnya? Ini gimana ya sebentar ya. Dekat dengan alam katanya. Oke, kita lihat ya. Ini sejarah STEAM atau STEM katanya gitu. STEAM itu sebenarnya pengembangan dari STEM. Jadi awalnya itu adalah STEM dulu. Itu tahun 1989 udah diprakarsain sebenarnya. STEM adalah sebuah metode yang mengintegrasikan 4 disiplin ilmu, sains, teknologi, engineering, math. Kemudian setelah itu berkembanglah menjadi STEAM, ditambahin art gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa adanya pergantian dari STEM ke STEAM karena manusia itu menyadari bahwa tanpa seni itu tuh kayak merasa hampa gitu ya, terlalu saintifik banget gitu. Maka ditambahkanlah seni untuk memperindah segala proyek-proyek yang dilakukan oleh anak. Nah, ini pertanyaan yang paling sering nih diajukan. STEAM itu punya kurikulum nggak sih? Ada nggak sih yang bisa kita pelajarin pakemannya kayak Montessori? Mungkin banyak yang ngambil Montessori juga ya di sini ya. Kalau Montessori itu kan dia punya kurikulum sendiri. Mulai dari practical life, sensorial, kemudian math, bahasa, cultural. Nah, itu semua ada kurikulumnya dari awal ngapain sampai akhirnya. Tapi STEAM itu ternyata kita lihat pro dan kontranya. Nah, STEAM atau STEM itu tidak dipusat atau tidak terpusat, dikendalikan oleh sekolah atau organisasi. Jadi semua orang itu berhak mengembangkan STEAM. Jadi mau sekolah, mau lembaga, atau personal pun mau mengembangkan kegiatan STEAM itu boleh. Jadi kalau misalnya mbak-mbak atau moms di sini udah pengen nih mengembangkan kegiatan STEAM, boleh mengambil pelatihan-pelatihan yang terkait dengan STEAM sehingga menyusun kurikulumnya sendiri untuk di rumah itu diperbolehkan karena nggak ada yang namanya pakeman gitu ya. Lalu coding, robotika, sains, dan matematika merupakan cabang ilmu yang sangat berperan penting ya di kehidupan kita sehari-hari, tapi cabang ilmu ini itu bukanlah STEAM sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang STEAM itu eksperimen, itu sebenarnya keliru.
Kenapa keliru? Karena kalau STEAM itu adalah integrasi ke 5 bagiannya. Nanti aku akan jelaskan kenapa banyak yang mengira science eksperimen, padahal itu adalah tahapan pemula gitu untuk mengenal STEAM, bukan sistemnya gitu. Jadi ini contoh ada kegiatan, ini udah familiar banget ya kegiatannya, capillary action. Jadi ini adalah kegiatan sains. Kalau dia tunggal sains seperti ini, itu bukanlah STEAM. Jadi kalau ada yang bilang, kami menerapkan metode STEAM tapi cuman sebatas sains eksperimen aja, berarti itu keliru. Itu bukanlah STEAM gitu. Nah, lalu STEAM itu yang bagaimana? Nah, STEAM itu kebalik dia. STEAM itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengintegrasikan. Di sini ada art-nya, di sini ada engineering-nya, ada science-nya dalam satu waktu. Jadi satu kegiatan itu terintegrasi semua. Itu baru bisa disebut dengan STEAM. Nanti aku akan jelaskan tuh integrasi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Banyak pendidik percaya bahwa mengajar dan belajar lebih sekedar mempersiapkan siswa untuk karir dan masa depan mereka. Jadi belajar STEAM itu sebenarnya berbeda dengan Montessori. Kalau Montessori adalah kayak belajar untuk perkembangan anak, bekal anak di masa depan. Kalau mereka bisa mandiri, berarti mereka akan bisa lebih hidup gitu ya, bisa survive di kehidupan. Tapi kalau STEAM itu untuk bertarung nih di abad ke-21 dengan sebanyak itu manusia, bagaimana caranya anak-anak itu dapat survive gitu untuk lapangan pekerjaan terutama. Makanya STEAM itu diciptakan untuk bisa anak-anak belajar melihat masa depan yang lebih luas lagi gitu. Kita lihat manfaatnya. Pelajaran STEAM atau STEM itu membantu anak-anak memahami lebih dalam tentang konsep sains dan matematika karena semuanya itu akan dipelajari secara real, project, eksperimen maupun kegiatan-kegiatan yang butuh diskusi. Jadi anak-anak akan lebih paham nih tentang konsep sains dan matematika. Nggak ada lagi yang nanyain, ini kita belajar matematika untuk apa sih? Terutama kalau di SMA ya, ada yang bertanya, kita belajar integral buat apa sih? Kita belajar diferensial buat apa sih? Oh, ternyata integral dan diferensial digunakan di fakultas teknik di dunia engineering untuk menghitung-hitung peralatan industri misalnya. Nah, STEAM itu akan memperkenalkan itu. Jadi pelajaran yang dipelajari anak-anak dari SD, SMP, dan SMA itu tujuannya apa sih? Itu akan ditarik ke dunia nyatanya. Jadi nggak ada lagi tuh yang bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar ini? Kenapa kita harus belajar ini? Karena anak-anak akan diberikan contohnya gitu. Kemudian, anak-anak menjadi pemikir kritis yang inovatif dan mampu mengambil keputusan yang baik. Kenapa bisa kritis? Kenapa bisa inovatif? Karena kegiatan STEAM itu identik dengan project-project yang membutuhkan critical thinking, yang membutuhkan kreativitas anak-anak. Biasanya tuh dikasih sebuah masalah, disuruh pecahin gitu. Terus dikasih beberapa pertanyaan, disuruh mencari jawabannya. Nah, itu adalah ciri khas dari metode STEAM. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa metode STEAM itu sekedar sains eksperimen aja, berarti metode STEAM yang dipahami belum dalam gitu. Nah, di sini anak-anak juga mendapatkan manfaat, yaitu dapat memahami cara menyelesaikan masalah-masalah gitu. Nah, di sini ada namanya problem based learning kalau di STEAM. Anak-anak tuh dikasih masalah, terus disuruh pecahin. Sama kayak mungkin Mams pernah mendengar curhatannya Maudy Ayunda. Kenapa sih Maudy Ayunda tuh bisa pinter dan sekritis itu? Jadi orang tuanya itu suka memberikan kayak masalah-masalah gitu ke Maudy waktu dia kecil. Contohnya gini, Mama itu lagi mau arisan kata mamanya. Nah, arisan ini dibutuhkan makanan, minuman, kemudian yang datang sekian. Kira-kira menurut kamu makanan apa yang cocok? Kemudian minumannya kita pesan berapa? Nah, itu sudah dilakukan Maudy Ayunda sejak kecil. Jadi bantuin mamahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang simple, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, STEAM itu memfasilitasi anak-anak seperti itu. Bayangkan kalau anak-anak itu sudah biasa ya menyelesaikan masalah dari SD, SMP, SMA, yang terjadi kira-kira apa? Boleh komen di chat. Kreatif katanya gitu. Tanggap, oke.
Kritis, berpengalaman untuk menghadapi masalah. Nah, ini yang akan kita highlight, berpengalaman menghadapi masalah. Mams, pernah nggak sih dengar gitu di berita, sayang banget ini, remaja yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, lalu depresi. Remaja yang punya masalah dengan temannya, lalu depresi. Remaja yang bahkan mengambil keputusan singkat, yaitu bunuh diri. Pernah nggak dengar kegiatan, peristiwa-peristiwa seperti itu? Ada yang pernah? Ada aku yang dulu ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya. Oke, sering ya sebenarnya kita lihat anak-anak muda itu susah banget menyelesaikan masalahnya karena sebenarnya mereka nggak terbiasa untuk menyelesaikan masalah, jadi bingung. Nah, metode STEAM ini kalau mempelajarin lebih dalam itu bagus banget karena dia ada namanya tahapan problem based learning, tahapan untuk melihat bagaimana sih skala prioritas dari masalah, apa nih yang harus kita lakukan, langkah awal apa yang kita harus ambil ketika kita ada masalah, itu diajarin semuanya di STEAM. Makanya aku ngefans banget sama metode STEAM dari tahun 2014 waktu aku ngadain ini sih kayak dapat kesempatan pertukaran pelajar ke luar. Waktu itu kenalan sama STEM awalnya. Dari situ jadi penasaran STEM itu sebenarnya seperti apa. Sampai sekarang itu masih belajar terus bagaimana sih pengembangannya. Karena emang bagus banget buat anak-anak menjadi lebih kritis gitu. Terutama kalau lagi diskusi masalah sama anak dengan metode STEAM. Itu anak-anak akan muncul nih pemikiran-pemikiran briliannya. Gimana sih nyelesain masalah ini? Oh, ini mungkin bisa diginiin ya gitu. Jadi rekomen banget digunakan dari SD, SMP, sampai SMA gitu ya. Kemudian manfaat lain adalah anak-anak mengembangkan rasa etika dan kesadaran sosial. Kok bisa gitu? Karena STEAM itu biasanya kerjanya juga berkelompok. Selain itu juga akan menyelesaikan masalah-masalah hangat dunia, terus masalah-masalah lingkungan sekitar. Nah, itu jadi muncullah rasa etika dan kesadaran sosialnya. Jadi nggak cuma pinter sains dan matematika aja, tapi juga menjadi manusia yang empati. Kemudian manfaat yang terakhir adalah anak-anak menjadi lebih melek teknologi. Teknologi. Oke, kita sekarang masuk ke STEAM at Home. Tadi sejarah singkat sama pengenalan STEAM ya, manfaatnya segala macam. Sekarang kita masuk ke STEAM at Home. Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah bersama metode STEAM? Nah, di sini aku akan menjelaskan tahapan integrasi dulu. Ada yang tahu nggak integrasi itu artinya apa? Terhubung, oke. Ada pendapat lain? Integrasi gitu. Pernah nggak sih dengar integrasi? Kesatuan, oke. Ada lagi? Nggak tahu, disuruh anakku bilang gitu. Oke, integrasi itu adalah kegiatan menyatukan, kegiatan menyatukan beberapa komponen yang kemudian komponen itu saling terhubung menjadi satu kesatuan. Jadi saling terhubung, saling kesatuan itu benar ya. Nah, integrasi itu kita nggak bisa langsung berikan ke anak usia dini. Jadi usia 6 tahun ke bawah yang masih belajar banyak hal, kita langsung kasih integrasi metode STEAM, kegiatan yang ada sainsnya, yang ada teknologinya, engineeringnya, artnya, math-nya, itu mereka akan mumet gitu, karena terlalu sulit bagi anak usia dini. Oleh karena itu, tahapan integrasi ini kita perkenalkan ke usia 4 sampai 6 tahun dengan pengenalan komponen terlebih dahulu. Artinya mengenalkan kelima disiplin ilmu STEAM secara bertahap nih dalam satu tema. Jadi kita kenalan dulu sama sains, sama teknologi, sama engineering, sama art, sama matematika. Udah kenalan dulu sama kelima komponennya, barulah kita masuk ke integrasi sebagian. Nanti ada contohnya ya. Integrasi sebagian itu artinya menyatukan 2 sampai 3 disiplin ilmu STEAM secara bertahap
bertahap dalam satu tema. Kalau anaknya udah umur 7 tahun, artinya usia SD, Mam boleh nih naikin tingkat kesulitannya, yaitu menggabungkan 2 sampai 3 disiplin ilmu STEAM. Yang tadinya kita kenalan satu-satu masing-masing komponen, sekarang kita mulai gabungkan 2, 3 gitu. Kita lihat respon anaknya, kita lihat perbandingannya seperti apa. Terakhir, integrasi langsung. Nah, artinya menyatukan kelima disiplin ilmunya di dalam satu kegiatan. Rekomendasi umurnya adalah 10 tahun ke atas. Jadi kalau ditanya efektifnya itu metode STEAM di umur berapa sih? Efektifnya adalah di umur 10 tahun atau kelas 4 SD ke atas. 4, 5, 6 SD, 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA. Itu yang efektifnya. Tapi biar dia efektif gimana? Biar dia efektif harus mendapatkan tahapannya. Tahapan dari pengenalan komponen masing-masing dulu, kemudian integrasi sebagian, baru kita masuk ke STEAM yang sesungguhnya gitu. Itulah tahapan dari integrasi metode STEAM. Jadi kalau ditanya metode STEAM itu bisa nggak dipelajarin sebulan 2 bulan? Nggak bisa ya. Belajarnya itu tahunan, terus menerus, karena dia itu tujuannya adalah untuk melihatkan kepada anak bagaimana dunia itu bekerja. Kalau memperlihatkan dunia itu bekerja, kita nggak bisa cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Semakin besar seorang anak, dia akan melihat, oh cara dunia bekerja itu seperti ini ya. Nah itulah goals dari metode STEAM. Itu terkait integrasinya. Agar lebih jelas, aku buatkan tips memulai kegiatan STEAM di sini. Nah, memulai kegiatan STEAM ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, membaginya dalam beberapa kategori umur. Jadi, Mam yang punya anak 1, 2, 3 boleh dilihat. Usia 2-3 tahun itu boleh memperkenalkan kegiatan-kegiatan sains sensorial. Setelah ini ada contohnya. Sains sensorial itu seperti ini. Nah, sains sensorial itu mungkin sering ya seliweran di Instagram gitu ya, sensorial seperti ini, tapi temanya sains. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu lebih familiar dengan topik-topik sains. Jadi topik-topik siklus hidup, habitat, ekosistem, transportasi, makhluk hidup dan manfaatnya, itu boleh diperkenalkan di usia 2-3 tahun, tapi dalam bentuk sensorial. Karena anak 2-3 tahun kebutuhannya adalah agar anak itu dapat baik motorik halusnya. Jadi kita berikan sensorial kegiatannya. Nah, untuk mams yang hadir pada hari ini, aku punya semacam buku e-book. Buku e-book ini adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan sensorial untuk anak-anak usia 2-3 tahun. Usia baby, ada yang bisa dimakan dan tidak dimakan. Di sini kalau ada tes chef gini, berarti bisa dimakan. Itu khusus untuk yang ikutan Zoom aja. Jadi setelah ini boleh capture bagian depan ini. Bagian depannya mana ya? Ini banyak banget ya, ada 150 kegiatan. Bentar ya, aku cari bagian depannya dulu. Nah, sekarang boleh di-capture bagian depan ini, kemudian klaim ke STEAM Lab Indonesia admin atau Kak Stella gitu. Kak Stella itu kalau nggak tahu nomornya bisa klik link STEAM Lab Indonesia di Instagram, ada linknya, itu ada STEAM Lab Indonesia admin. Cukup capture atau foto kalau lagi di laptop, bagian depan, terus klaim ke Kak Stella mau klaim e-book. Jadi ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak, ada 150 dan aku lihat itu kegiatan-kegiatannya sebenarnya konsep-konsep sains gitu, karena dia pencampuran warna gitu, memperlihatkan tekstur gitu. Jadi bisa nih rekomen dari usia 2-3 tahun, karena kita balik lagi, integrasi STEAM itu kita baru bisa lakukan di usia 4 tahun ke atas. Jadi untuk anak 2-3 tahun kita berikan sains sensorial aja biar anak-anak itu lebih paham atau lebih familiar dengan kegiatan-kegiatan sains. Kemudian untuk anak usia 4-6 tahun kita kan tugasnya itu mengenalkan satu-satu nih ke anaknya. Nah, tugasnya ini, oh ya aku lupa cerita tentang presentasi. Jadi presentasi ini maksudnya ada di sini 30-70, 30% anak yang melakukan, 70% orang tua. Jadi maksudnya adalah kalau anaknya masih butuh bantuan itu nggak apa-apa banget. Semakin kecil usia anak, semakin besar nih bantuannya. Itu nggak masalah kalau di metode STEAM. Karena di STEAM ini kita mau ngajarin kolaborasi juga gitu ya.
Kemudian di usia 4 sampai 6 tahun kita kenalan dengan masing-masing disiplin ilmunya. Presentasinya berapa? Presentasinya jadi anaknya lebih besar. Anaknya 60% dan bantuan orang tuanya 40%. Kita ajarin anaknya mandiri di usia ini. Contohnya apa? Nah, untuk usia 4 sampai 6 tahun, Mam boleh mulai dengan science eksperimen tunggal. Science eksperimen tuh banyak banget ya yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian Mam bisa mulai dengan kegiatan unplug coding juga, ngenalin coding gitu ya terkait dengan teknologi. Kemudian di sini juga ngenalin engineering sederhana. Engineering sederhana itu adalah kegiatan-kegiatan yang membutuhkan wawasan dan critical thinking anak untuk membangun sesuatu. Kalau di sini dia kayak membangun, di sini membangun jembatan ya, jembatan dari Lego. Nah itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan kayak kita pakai stick ice cream, kita bikin bangunan, kita pakai sumpit, apa segala macam. Nah itu bisa dilakukan kegiatan-kegiatan engineering gitu. Saran aku banyak cari referensi kayak di YouTube itu ada, di Pinterest juga ada, kemudian kegiatan di web juga ada. Clue-nya adalah engineering for kids gitu. Ketik aja engineering for kids itu banyak banget kegiatannya. Lalu kegiatan matematika ini juga ada ya di komunitas kemarin, kita membuat struktur bangunan yang terkait dengan bangun datar dan bangun ruang, itu boleh dilakukan. Jadi kita kenalan satu-satu dulu, science, kenalan sama teknologi, kenalan sama engineering, sama kegiatan matematika. Dan buat moms yang ada di sini, aku juga siapin, sebentar ya, kayaknya ke close. Siapin semacam referensi science eksperimen yang bahan-bahannya mudah untuk di rumah. Ntar aku ambil dulu. Oke, mana tadi ya? Mana ya? Tadi perasaan udah dibuka sebentar. Too much ini kali ya, bentar ya, aku close satu-satu dulu. Oke. Ini kelihatan, Mam? Kelihatan ya? Nah, ini tuh kegiatan-kegiatan science eksperimen yang sederhana banget, bahannya itu sederhana juga, mudah didapatkan di rumah. Jadi, Mom bisa lakukan ke anak ya, dari usia 4 tahun ke atas gitu rekomendasinya. Itu namanya 50 science things to make and do. Ini tuh simple banget bisa dilakukan di rumah. Nah, ini juga aku berikan khusus yang ikut Zoom aja, jadi kalau yang nggak ikut Zoom nggak bisa, jadi boleh sebagai bahan referensi, karena di sini udah dikasih tahu cara-caranya gitu ya, dan menarik-menarik sih kegiatannya untuk diikutin. Jadi diberikan gratis buat yang ikutan Zoom, tapi silakan capture dulu bagian depannya, nanti klaim ke Kak Stella ya. Wah, ini oleh-olehnya, iya betul. Oleh-olehnya referensi-referensi yang bisa dilakukan sama anak. Oke, aku lanjut ya. Itu untuk usia 4 sampai 6 tahun. Nah, untuk usia SD itu lebih kompleks ya. Kegiatannya udah nggak sesimpel science eksperimen lagi, tapi dia udah ke STEAM gitu. Tapi bisa dengan mengkombinasikan
2 sampai 3 disiplin ilmu. Presentasinya 80 sampai 20%. 80% itu anaknya biasanya, 20% itu orang tuanya. Sebentar malah balik. Nah, ini untuk usia 7 sampai 9 tahun, kegiatan yang rekomendasi itu seperti kegiatan-kegiatan DIY robotik. DIY robotik ini biasanya ada kegiatan engineering-nya di sana, kegiatan science-nya di sana, ada art-nya juga, kemudian kegiatan-kegiatan yang pakai Lego robotik, ada motor, pengenalan motor gitu, rekomendasi banget untuk anak SD. Kemudian project-project diorama ya, diorama itu juga bisa karena ada sainsnya, ada artnya, ada matematikanya juga. Kemudian project-project playground, misalnya kita mau desain sebuah ruangan, namanya playground nih, gimana nih pakai material-material open-ended material. Kalau ada yang punya sekolah di sini, kegiatan STEAM itu sebenarnya untuk sekolah lebih kompleks lagi, lebih variatif lagi gitu. Karena setiap bagian dari science, teknologi, engineering, art, math-nya itu kita kupas satu-satu biasanya. Gimana sih cara mengembangkannya? Cuman kalau di rumah itu kegiatannya sederhana aja. Kalau rekomendasi aku, kalau Mam agak sedikit repot ya mempersiapkan ini, sebaiknya mencari lembaga ya, lembaga untuk bekerja sama untuk bisa memperkenalkan STEAM kepada anak. Tapi kalau misalnya di sekolah dianjurkan untuk mempelajari pelatihannya dari dasar. Karena kalau di sekolah beda lagi caranya. Kalau di sekolah itu lebih kompleks lagi karena ada kerja kelompok di sana, karena ada group discussion, group project, group problem. Nah, itu banyak banget. Kalau di rumah kita lakukan yang simple-simple aja. Paling kalau di rumah itu kita bisa lakukan kayak diorama, project-project tertentu kayak bikin-bikin sesuatu yang terkait dengan STEAM. Misal kayak bikin playground kan ada desainnya, ada engineeringnya, ada math-nya di sini tuh boleh dilakukan. Kalau untuk robotik ini aku saranin untuk ikut ke lembaga aja. Kenapa? Karena per set robotik ini aja tuh lumayan mahal ya, harganya bisa jutaan gitu. Daripada Mam spend uang yang jutaan untuk satu set, itu mending ikutan ke lembaga aja di DIY robotik-robotik seperti ini. Jadi anaknya bisa dapat beberapa set kayak gitu, daripada kita beli satu set tapi jutaan ya kepakainya nggak terlalu lama gitu ya. Jadi mending ikutan di lembaga-lembaga aja. Nah, itu untuk 7-9 tahun. Kita balik lagi ke usia sorry. Kita balik lagi ke usia 10 sampai 12 tahun di mana sudah penjurusan STEAM. Anak-anak itu lebih kompleks lagi memahami metode STEAM karena sudah terintegrasi menjadi 5 bagian gitu ya. 5 bagian ini contohnya itu seperti ini. Nah, kalau ada project-project SD, misalnya kita menggunakan bantuan dari aplikasi-aplikasi desain visual sebelum melakukan kegiatan STEAM. Jadi ada desainnya dulu, kemudian baru dikerjakan project-project. Ini bikin apa tahu nggak? Betul, lebih terstruktur ikut lembaga kata Kak Tirta tadi. Iya, betul. Karena kurikulumnya ya di lembaga itu lebih dapat. Kalau misalnya kita ngadain sendiri, kurikulumnya ini yang bingung biasanya. Jadi kalau robotik, coding itu mending hire lembaga aja gitu. Kalau apalagi kalau Mam di sini ada yang punya sekolah, itu mending hire lembaga daripada tebak-tebakan kurikulum gitu ya. Jadi lebih hemat waktunya. Perosotan renang, seluncuran, roller coaster, cakep. Ya, ini roller coaster ya. Roller coaster ini pembelajaran anak usia SD kalau di STEAM Lab, usia kelas 4 SD. Jadi ini belajar force, motion, kemudian belajar simple machine. Kita akan kenalan dulu satu-satu sama konsep-konsep IPA dengan beberapa kegiatan project-project. Lalu nanti goals-nya membuat project gabungan gitu. Nanti diajarin juga gimana caranya bikin desain visualnya gitu-gitu. Jadi kalau 10 sampai 12 tahun STEAM-nya lebih kompleks lagi. Lalu untuk robotiknya lebih kompleks juga. Kalau robotiknya tadi di usia
Nah, di usia 7-9 tahun kita baru pakai motor doang, penggerak doang. Tapi kalau di 10-12 tahun biasanya kita udah masukin programming ke sana. Bisa pakai coding juga di sini. Jadi coding itu untuk menggerakkan si robotnya. Jadi makanya rekomendasi banget hire lembaga karena bingung ya kalau kita belajar coding juga gitu. Mungkin kalau Mams di sini kerepotan kalau harus belajar lagi codingnya, belajar lagi robotiknya, mending cemplungin anak ke lembaga aja. Kalau saran aku kalau mau belajar robotik gitu. Kemudian untuk dioramanya pun lebih kompleks lagi karena kita akan ngebahas banyak hal sama anak-anak seperti kemiringan jalan. Itu kalau di kelas 6 SD belajar tentang sudut ya. Jadi kalau misalnya ngelihat anak nih ngerangkai kegiatan seperti ada jalanan seperti ini, kita akan tanya sudut berapa ya biar jalan itu aman untuk mobil kayak gitu. Jadi banyak deh kegiatan-kegiatan STEAM untuk 10-12 tahun yang nggak bisa aku jelaskan secara kompleks karena memang ilmunya lu udah dalam gitu ya, udah belajarnya tuh energi baru terbarukan, belajar isu hangat dunia. Jadi untuk ini aku lebih rekomen ke mom yang anaknya 2-3 tahun, 4-6 tahun melakukan kegiatan STEAM di rumah. Tapi aku juga memperkenalkan untuk yang usia SD-nya seperti apa. Karena kalau usia SD itu lebih kompleks lagi gitu, kira-kira. Nah, ini untuk mempelajari metode STEAM yang tadi, contoh-contoh tadi, kegiatan tadi, itu membutuhkan metode utamanya. Jadi STEAM itu nggak bisa dilakukan kita ada bahan, lalu kita kasih nih anaknya, yuk kita bikin roller coaster. Nggak gitu caranya. Di STEAM itu ada tahapannya project based learning, ada problem based learning, dan inquiry based learning. Namun, ini semua aku nggak bisa jelasin hari ini, karena memang ini tuh butuh 2 jam sendiri biasanya ngejelasin. Kalau aku ngadain pelatihan STEAM itu ada 22 jam untuk menjelaskan semuanya gitu. Jadi kalau ngejelasin ini nggak bisa cuma 45 menit, tapi aku akan berikan gambarannya. Kalau project based learning berarti menghasilkan project, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati anak untuk mencapai project. Lalu ada problem based learning, problem ini ada tahapan-tahapan juga nih untuk menyelesaikan masalah-masalah di STEAM. Kemudian ada inquiry based learning juga, anak biasa dikasih pertanyaan, kemudian ada tahapan yang harus dilalui sampai inquiry based learning ini selesai. Jadi project-project ini akan sempurna kalau melalui 3 metode utama STEAM. Nah, insya Allah STEAM Lab itu akan buka pelatihan, banyak banget yang minta pelatihan personal, karena sekarang itu STEAM Lab pelatihannya baru kerjasama antar yayasan aja. Jadi kalau sama yayasan kita kerjasamanya itu sistem yayasan kerjasama sama STEAM Lab, baru kita latih nih guru-gurunya sekian orang gitu. Tapi kalau untuk umum kita belum buka. Nah untuk umum pun kita nggak buka untuk guru, tapi bukanya lebih ke untuk orang tua gitu. Jadi ke orang tua kita akan buka bagaimana sih caranya menerapkan metode STEAM di rumah, terutama problem based learning, agar meningkatkan critical thinking anak dan mengasah kemampuan anak agar dapat menyelesaikan masalah di masa depan nanti, agar dapat memiliki wawasan yang luas, mempersiapkan anak untuk survive di abad ke-21. Itu insya Allah udah ada ininya ya, draftnya dari kita. Sebenarnya kalau modul untuk sekolah ada, tapi kita kecilin lagi untuk modul di rumah gitu. Bagaimana orang tua bisa menerapkan STEAM. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepat kelar gitu. Sekian dari aku, sepertinya waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan aku kembalikan ke Mbak Uni ya. Terima kasih. Terima kasih, Miss Rahma. Wah, luar biasa sekali materinya nih, Mam. Mungkin dari Mams yang ada di sini ada yang ingin ditanyakan. Eh, silakan raise hand atau ketik di kolom chat untuk pertanyaannya ya. Oke, belum ada yang mau bertanya. Oh, kita foto dulu deh. Sambil menunggu pertanyaan, kita coba foto dulu ya. Yuk, semuanya boleh dong open kamera. Yuk, Anggeng. Iya, Mam, ditunggu nih open cam-nya.
Yuk. Ada Mom Nanda. Yuk open cam. Mom Selin. Mbak Ranai, Mbak Aish, Mbak Dewi, Mbak Fitri, Baby. Mbak Erika, Mbak Dewi, Mbak Tiara, Mbak Diana, Mbak Winda, Mbak Ika. Mam Yuk. Selin, Mam Mam- Diana. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke. Siap. Kayaknya udah cukup Mbak. Mbak Uni. Yuk Oke. hitungan ke 3. 1, 3, 2, 3. Udah semuanya. Open cam. Yuk. Mbak. Dipoto Mbak. oke. Aku baru 3. Bentar ya, Mbak. 3, 2, 1. Oke. Enggak, bentar. lagi Mbak, nggak kerasa Mbak. Bentar, Mbak. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, siap. Oke, sudah Mbak. Gimana nih, Mams? Ada yang mau ditanyakan? Ini sepertinya ada satu pertanyaan ya dari Ya. Mbak Erika. Oke, susah nyari sekolah STEM base di sini, di sekitar Bekasi. Adakah info ibu-ibu? Kalau sejauh aku berselancar sebagai education consultant di Jabodetabek, itu sekolah STEM memang jarang ya. Kecuali sekolah-sekolah internasional biasanya sudah menerapkan STEM yang benar-benar sesungguhnya. Jadi kalau ada yang klaim STEM, tapi baru kegiatan eksperimen sains doang. Nah, itu banyak tuh. Tapi kalau sekolah yang benar-benar real STEM itu masih jarang. Kecuali Sampurna Academy. Jadi Sampurna Academy itu aku udah berkunjung ke sekolahnya, kemudian juga diundang jadi kayak semacam juri gitu ya. Nah, itu emang sekolahnya menerapkan real STEM gitu, yang udah aku jelasin tadi. Karena STEM itu nggak sekedar sains eksperimen aja, tapi menggabungkan keintegrasi 5 disiplin ilmunya. Itu jarang di Jabodetabek. Kalau di Depok itu nanti sekolah Avicenna, mungkin ada yang di Depok tinggalnya, sekolah Avicenna Prestasi itu akan menerapkan metode STEM secara utuh nantinya. Karena sekolah Avicenna itu ininya STEM Lab, dilatih oleh STEM Lab. Jadi nanti ini udah masuk ke KBTK dan SD-nya. Itu udah selesai melakukan, yang di Depok boleh merapat ke sekolah Avicenna. Itu bagus sih, guru-gurunya aku udah latih dan aku lihat mereka siap gitu untuk kegiatan-kegiatannya, dan bakal ada kegiatan kelas malam juga nanti di sana. Jadi kelas malam itu mengamati bintang segala macam karena kita project STEM ya. Nah, itu tuh ada juga di sana gitu. Wah, keren sekali ya, Miss. Sentul, Mam. Iya, kalau Sentul juga ada tuh. Anakku 3 tahun nggak mau kalau sekolahnya tanpa eksperimen. Baru nyari Sampurna Academy. Kalau Cikal itu juga mengarah-ngarah ke STEM. Kemarin aku juga ngisi di Cikal, itu mereka juga udah mengarah-ngarah ke STEM gitu. Tapi dinamainnya tuh bukan STEM, lebih ke project based learning aja. Cuman udah mengarah-ngarah ke STEM. Kalau Cikal itu banyak ya di BSD, di mana gitu ada. Kalau tekno, Miss? Kalau tekno itu aku belum tahu sih ininya ya, lebih dalamnya karena belum pernah kerja sama gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih udah ada STEM-STEM-nya juga. Tapi kalau ngelihat lebih dalamnya lagi kan kita butuh kunjungan ke sekolah ya gitu. Apakah benar-benar STEM? Apakah ya baru sekedar project aja gitu yang terkait dengan STEM? Jogja nggak ada ya. Sebenarnya STEM itu masih ini ya, masih sedikit sekolah-sekolah yang menerapkan karena kaitannya itu dengan cuan biasanya. Karena kalau
mengadakan STEAM, kita butuh mempersiapkan STEAM Station namanya. STEAM Station ini modalnya lumayan nih buat ngadain gitu kan. Jadi sekolah-sekolah yang biasanya ngadain itu sekolah-sekolah yang emang agak high ya ininya dari segi uang sekolahnya. Mudah-mudahan sekolahnya Rafathar maksudnya ya. Apa Ya. tuh? Jakarta International School itu Kenapa R-nya kehilang? model STEAM Station itu lumayan ya, ngadain robotik sekian set gitu, ngadain robot coding sekian set, itu lumayan banget sih emang kalau untuk sekolah. Makanya sekolah itu baru sampai ke science eksperimen aja sama proyek-proyek sederhana yang aku tahu untuk STEAM-nya di Indonesia. Kalau yang STEAM secara utuh bener-bener ngajarin anaknya untuk teknologi itu belum banyak gitu. Kalau Sampurna Academy sih udahlah ya, jangan ditanya biaya masuknya gitu. Tiba-tiba Rafathar. Miss, aku boleh nanya dong. Boleh? Mungkin ini ya, kalau tadi kan dibahasnya kayak STEAM itu lebih kayak apa ya, menggabungkan antara 5 disiplin ilmu gitu ya. Terus mungkin itu tuh bisa include dalam kayak kehidupan sehari-hari gitu nggak sih, Miss? Kadang kan ada orang tua yang apa ya, basic agama mungkin, atau mungkin pengen practical life yang lebih kayak ke sehari-hari gitu. Kalau dari prakteknya kayak tadi kayak diceritain kan lebih kayak membuat merancang apa gitu ya. Mungkin bisa diaplikasikan lebih real gitu, Miss, ke kehidupan sehari-hari anak gitu, Miss. Oke, kalau lebih ke real kehidupan sehari-hari anak, kita pakai metodenya problem based learning namanya. Namun kalau problem based learning ini biasanya anak-anak itu kita ajak kayak ngumpul nyelesain masalah, ada masalah nih, terus diselesaikan bersama-sama dengan anaknya. Nah itu kalau untuk di rumah gitu. Nanti STEAM for Parents yang akan dilakukan pelatihannya di STEAM Lab itu membahas detail secara itu sih, secara lebih luas lagi lah STEAM-nya gitu. Karena kalau jelasin itu sebenarnya butuh waktu yang cukup banyak gitu ya Mbak Atina, karena STEAM itu emang nggak sesingkat itu sebenarnya. Jadi lebih kompleks sebenarnya. Jadi untuk anak di rumah itu tahapan memulai teknologi pun ada nanti. Jadi kalau tahapan memulai teknologi itu kita nggak cuma coding loh sebenarnya gitu teknologi itu, tapi juga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan suatu perubahan gitu ya, perubahan dari teknologi masa lampau ke teknologi masa kini itu juga bisa dilakukan di rumah, memperkenalkan teknologi masa lalu gitu. Nah itu ada tahapannya juga, tapi memang nggak singkat waktu untuk menjelaskannya gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak melulu ada project ya, maksudnya nggak melulu ada kit gitu ya. Bisa pakai tadi ya problem based learning itu juga udah masuk di STEAM gitu ya, Miss ya. Betul, iya. Apalagi problem based learning ini rekomendasi dilakukan 1 kali seminggu biasanya nih orang tua duduk bersama anak. Nah itu langkah-langkahnya bakal dijelasin deh di pelatihan biar lebih luas ya ininya. Oke, thank you, Miss. Sama-sama Mbak. Ada lagi pertanyaan mungkin? Cara ikut pelatihannya gimana? Oh, itu nanti lihat kabarnya di Instagram aja ya, Mam. Atau nanti kalau bisa hubungin Kastela gitu untuk informasinya lebih lanjut gitu. Mungkin setelah bulan Juli kali ya pelatihannya. Karena aku Juli mau pindah dulu, pindah ke Pekanbaru, menyusul Mom Baby. Mom Baby masih di sini nggak sih? Atau dia udah balik? Udah, ini kayaknya ya, udah live. Kayak mungkin setelah bulan Juli ya. Jadi aku mau pindah dulu. Masih mobile sih, tapi Tangerang Selatan ke Pekanbaru. Tapi kalau mau duluan jadi pengurus Tim Lab Indonesia, karena pengurus gratis ya. Pengurus nanti duluan dibandingkan membernya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Mungkin 1 menit lagi ya waktunya, Mbak Uni. Iya, Miss. Ya, karena kita tadi mulainya lebih 10 menit kan ya, seharusnya 30 ya. Oke, kalau nggak ada lagi aku serahkan ke Mbak Uni lagi ya.
Ya, terima kasih Miss Rahma. Em, tak terasa ya sepertinya 1 jam tidak cukup untuk berdiskusi dengan Miss Rahma. Bagi Mams yang masih penasaran mengenai STEAM, boleh nanti didiskusikan di WhatsApp grup ya Mams. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir. Semoga semua materi yang didapat bisa selalu bermanfaat dan berkah. Amin. Oh iya, Mams, kita juga ada giveaway nih. Jangan lupa untuk upload keseruan Zoominar STEAM at Home yang hari ini. Upload keseruannya di IG Story atau di feed. Kemudian mention Instagram @komunitas_STEAMLab dan @rahmaparadis dan steamlab.id. Nanti bakal ada hadiah e-money senilai 25.000 untuk 2 pemenang ya. Ya, itu udah ya, aku taruh di chat Ya, komunitas STEAMLab, STEAMLab ID, sama Rahma Paradis. ya, terima kasih Mbak Atina udah dibantu. Oke, terima kasih semuanya, Mams. Saya Uni undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai berjumpa lagi di acara-acara komunitas STEAMLab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Kakak. kasih Miss Rahma, Kak Atina, Kak Lisna. Terima kasih semua, izin end meeting ya.